Pemirsa Tegar TV sesi pertama sudah kita lalui, tentu banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Hasan ini, Kepala Balai Veteriner Lampung ini. Ya. Dan ini sesi kedua. Sesi kedua ini tentu kita akan mengupas, barangkali Pak Dr. Hewan Hasan bisa menjelaskan secara teknis bagaimana uji laboratorium penyakit rabies. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Thohir. Ya. Jadi alhamdulillah, memang sebetulnya kami laboratorium siap untuk menguji rabies ini. Rabies, jadi menjelaskan misalnya tadi sudah kami sampaikan, misalnya kalau diobservasi anjing atau kucing atau kera itu misalnya kok mati, nah, terus yaitu misalnya bisa ngambil sendiri otaknya, silakan dikirim ke BVR Lampung. Tapi kalau terpaksa nggak bisa, utuh pun nggak masalah. Nanti ada tim kami yang akan nekropsi, yang akan dibedah, diambil otaknya, kemudian nanti kami akan uji dengan FAT itu nanti. Nah, nanti kita akan ketahuan hasilnya, positif atau negatifnya. Di samping itu, kami punya PCR, Pak. Punya PCR. Lah itu misalnya itu anjing yang mati itu misalnya sudah kalau manusia kan dimakamkan ya. Maksudnya kalau anjing ini sudah misalnya sudah dikubur. Itu misalnya baru kurang dari 1 minggu kami masih bisa mendeteksi. Jadi misalnya bangkainya anjing itu atau kucing itu silakan aja dibawa ke tempat kami. Nanti akan kami uji PCR. Nah, itu nanti akan ketahuan positif atau tidaknya. Meskipun itu sudah 1 minggu dikubur. Sudah dikubur itu kami bisa mendeteksi dengan PCR itu yang memang tadi kalau yang otak tadi akan lebih baik setelah mati segera dibawa tempat kami, segera kami periksa dan ini terus saja ini sudah menjadi kewajiban kami. Jadi ini termasuk sampel aktif kami. Jadi free dari dinas. Ini kan sudah menyangkut nyawa manusia. Ya akhirnya yaitu kami memang bagaimanapun juga kami bersinergi dengan Kementerian Kesehatan itu kan. Jadi termasuk yang mungkin teman-teman puskeswan atau dinas peternakan misalnya ada laporan yang misalnya itu hewan-hewan yang dicurigai terkena rabies, silahkan itu nanti sekali lagi bisa dikirim ke tempat kami untuk kami periksa. Memang sebetulnya sekali lagi kalau melihat kami sumbernya itu antara News Lampung, itu ternyata tahun 2023 itu kasus gigitan itu ada 716 ternyata itu. Kucing 572 kasus, anjing 111 kasus, dan kera 27 kasus. Tapi ini dari 716 ini, yang masuk ke balai kami berarti cuma sekitar 20 sampel itu yang masuk ke tempat kami. Yang lainnya? Ini kok, sayang kok kenapa nggak dilaporkan ke tempat kami ya? Memang sekali lagi, memang ini kemarin data ini malah waktu Prof. Warno itu, jadi pas webinar di tempat kami di Balai Veteriner Lampung, Prof. Warno itu menyampaikan ini data itu, saya kaget, 716 ya itu, saya kira itu cuma di bawah 50 ternyata ini 700 lebih anunya itu. Ya itu Pak Thohir yang itu pada tahun 2023 kondisi di Lampung ya. Segitu banyaknya, makanya waduh ini berarti memang sekali lagi bagaimanapun juga memang butuh kerjasama dengan dinas kesehatan, baik itu yang di di kabupaten maupun di provinsi, butuh kerjasama untuk sekali lagi ini bareng-bareng kita tanggulangi bareng-bareng Jadi kami dari pengujiannya, kami dari segi hewannya, terus teman-teman dinas itu nanti kan dari segi manusianya seperti itu. Jadi memang sebetulnya jelas kalau anjing jelaskan atau kucing atau itu kera itu kewajiban yang di dinas peternakan itu kan kewajibannya yaitu paling enggak mensosialisasikan ke para
yang punya hewan kesayangan itu agar divaksin. Nah, sehingga vaksinnya kan setahun sekali. Insya Allah kalau misalnya itu hewan tersebut sudah divaksin, itu insya Allah misalnya yang gigit pun itu insya Allah aman. Aman ya. Tapi kalau misalnya belum divaksin, ya memang belum tentu itu kena rabies. Tapi memang peluangnya itu ada gitu. Soalnya kan ini kan sudah menyangkut nyawa manusia, Pak ya. Ya itu ya akan lebih baik ya sekali lagi yang HPA tersebut akan lebih baik itu divaksin. Baik. Memang yang menjadi masalah itu banyak anjing atau kucing yang liar, Pak, diliarkan dalam artian itu. Memang kemarin kan mungkin pada waktu COVID itu kan mungkin mereka karena nggak boleh keluar. Jadi rata-rata ya pada melihara anjing, kucing untuk teman di rumah gitu kan ya. Lah setelah mereka kerja keluar rumah, lah itu terus dilepas keluar. Nah, sudah dilepas keluar kan jadi liar. Liar ya itu sudah nggak terkendali, sudah nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngasih pakan, ya itu ya akhirnya lah itu nanti kalau pas pada waktu liar itu misalnya ada anjing atau kucing yang kena rabies kemudian gigit dia, dia juga kena rabies itu nanti yang kena akhirnya itu. Jadi saling tular menular, malah yang waktu di Garut itu bisa sampai 1 ekor itu gigit 40 anjing yang lain itu akhirnya kena rabies semua dia kan. Nular itu. Lah ini kan memang banyak kasus kalau memang tersengaja. Kalau yang di Sumatera Selatan itu memang kebanyakan anjing-anjing liar kalau di itu. Anjing liar. Jadi nggak ada yang melihara. Yang akhirnya kan jelas vaksinnya juga nggak ada yang perhatiin. Terus ya sekali lagi karena liar ya itu banyak kasus. Setelah kami investigasi, memang biasanya itu sana kan ada maksudnya yang orang jual daging daging anjing itu. Daging anjing. Itu kan kami investigasi sekalian kami surveillance. Kami ambillah itu tim kami ngambil otaknya itu yang kami bawa ke laboratorium. Kami cek ternyata positif. Yang dari ya itu sekali lagi memang kebanyakan itu dari anjing liar. Kemudian mungkin ditangkap, kemudian mau dikonsumsi itu. Ya itu yang itu Pak Thohir yang Baik Pak Hasan. Satu lagi pertanyaan ini mengenai sebaran rabies di wilayah Sumbaksel ini. Ini kan regional 3 Sumatera. Silakan. Ya, betul. Ya sekali lagi kalau di Sumbaksel ini itu kan tahun 2023 sekali lagi kalau di Lampung sendiri itu metro itu ada 3, kemudian Bandar Lampung ada 3, kemudian Lampung Tengah itu ada 1. Nah kemudian memang termasuk di di Oku Selatan. Rejang Lebong itu berarti masuk Bengkulu, Muara Enim itu ada 11 sampel yang positif itu yang Dan sekali lagi itu dari hasil investigasi kami, dalam artian tim kami pada waktu ke lapangan. Sekarang ngambil sampel. Kalau yang di Lampung ini sih memang itu dari dinas itu ngirim ke tempat kami, kemudian kami uji. Memang ini ada 7 itu yang positif kondisinya. Baik, mungkin Pak Hasan tentang ini rekomendasi cara pencegahan rabies itu seperti apa? Terima kasih Pak Thohir. Jadi emang ya sekali lagi harapan kami sih ya sekali lagi untuk bagi bapak dan ibu itu yang misalnya itu memelihara anjing atau kucing atau kera itu lebih baik kalau divaksin setiap tahun, setahun sekali. Setahun sekali. Kalau misalnya itu anakan ya itu 3 bulan, umur 3 bulan sudah bisa divaksin itu. Vaksin. Nah, insya Allah kalau misalnya sekali lagi kalau sudah divaksin itu nanti insya Allah akan aman. Dan memang kami BVET Lampung itu juga biasanya kami juga ngadain vaksin gratis gitu. Kalau pas World Rabies Day, jadi Hari Rabies Dunia itu, itu kami biasanya
nyebar flyer, nyebar informasi, silakan Bapak dan Ibu yang mau memaksinkan pet animalnya atau hewan kesayangannya, ke balai kami itu. Memang biasanya kami merekrut teman-teman medik yang pada praktek ya, yang punya izin praktek ya. Iya. Nah, itu kami itu emang kemampuan kami sih cuma sekitar 200 sampai 300 ekor yang itu. Tapi sekali lagi anulah untuk menyadarkan mereka apa itu pentingnya vaksin ini. Dan sekali lagi akan lebih baik dipelihara dengan baik. Apa itu anjing dan kucing ini jangan diliarkan. Soalnya kalau sudah liar itu nanti misalnya sudah ikut populasi yang lain yang liar itu, misalnya pas liar itu misalnya ada yang positif, wah itu nanti kalau misalnya pas hewan kesayangan Bapak dan Ibu itu misalnya itu digigit, itu peluang masuknya virus ini, Bang. Virus rabies ini. Tadi dijelaskan sekitar 200-300 itu maksudnya apa itu maksudnya? Kami maksudnya jadi nyediain vaksin. Untuk mereka datang ke balai kami gratis untuk divaksin nantinya. Hewan kesayangan itu divaksin. Jadi dibawa ke tempat kami atau nanti kami akan memvaksin dengan tim dari kami kerjasama dengan PDHI cabang Lampung untuk vaksinasi ini. Baik. Baik Pak Hasan, karena waktu pula yang membatasi sesi kedua cukup sampai di sini, kita akan lanjut ke sesi berikutnya.